Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil rancangan eksperimen kedua dari kelompok kami yang berjudul Praktikum Gelombang Berjalan, Gelombang Stasioner, Ujung Bebas, dan Gelombang Stasioner Ujung Terikat. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Fadia Zahra Amalia, 2. Wahyuni Diah Puspitasari, 3. Ana Alfiah Rahmawati, dan yang keempat Rif'aini Alinda Rahmawati. Yang pertama ada tujuan dan hipotesis. Tujuan dari praktikum ini yaitu ke-1 memahami prinsip kerja percobaan gelombang tali, kedua mengetahui hubungan antara frekuensi gelombang dengan panjang gelombang, ketiga mempelajari hubungan antara cepat rambang gelombang dengan tegangan tali, dan yang keempat mengetahui fungsi gelombang pada tali. Hipotesis yang digunakan pada praktikum ini yaitu 1. Gelombang stasioner dengan ujung terikat memiliki sudut fase gelombang datang dan gelombang pantul yang berbeda besar radiannya. Yang kedua, pada gelombang stasioner ujung terikat, pemantul dapat bergerak bebas mengikuti arah getar gelombang datang. Yang ketiga, hubungan panjang gelombang dengan frekuensi gelombang adalah semakin besar frekuensi, semakin kecil panjang gelombang atau berbanding terbalik. Yang keempat, cepat rambat gelombang tali berbanding lurus dengan gaya tegangan. Secara matematis dirumuskan dengan V sama dengan lambda dikali 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu landasan teori. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya tetap pada setiap titik yang dilaluinya. Terdapat beberapa persamaan pada gelombang berjalan meliputi yang pertama ada persamaan simpangan dengan rumus Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx dengan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda. Sama dengan A sin kalikan 2pi per T besar kali T kecil plus minus 2pi per lambda kali X. Sama dengan A sin 2pi T kecil per T besar plus minus X per lambda. Yang kedua ada persamaan kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak atau simpangan dengan rumus V sama dengan dy per dt sama dengan A omega kali cos omega T plus minus Kx. Yang ketiga ada persamaan percepatan. Percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari simpangan. Dengan rumus A sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DV per DT sama dengan negatif A omega kuadrat kali sin omega T plus minus Kx. Yang keempat ada sudut fase gelombang. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Dengan rumus theta P sama dengan omega T plus minus Kx. Sama dengan 2pi kalikan T kecil per T besar plus X per lambda. Selanjutnya yang kelima ada fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Dengan rumus fase P sama dengan T kecil per T besar plus minus X per lambda sama dengan theta P per 2pi. Yang keenam ada beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Dengan rumus delta fase sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per T besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Gelombang berdiri atau stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Nilainya mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Gelombang stasioner terdiri dari
Simpul dan perut. Simpul merupakan tempat kedudukan titik yang amplitudonya minimum, sedangkan perut adalah tempat kedudukan titik yang amplitudonya maksimum pada suatu gelombang. Gelombang stasioner merupakan hasil gabungan atau superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, namun arahnya berbeda. Gelombang stasioner terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ujung bebas. Gelombang stasioner pada ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Ujung pemantul dapat bergerak bebas naik atau turun mengikuti arah getar gelombang datang. Persamaannya sebagai berikut. YP sama dengan 2A cos KX sin omega T. Sama dengan AP sin omega T. AP sama dengan 2A cos KX. 2. Ujung terikat. Gelombang stasioner dengan ujung terikat memiliki sudut fase gelombang datang dan gelombang pantul yang berbeda besar radiannya. Ujung pemantul tidak dapat bergerak bebas mengikuti arah getar gelombang datang. Persamaannya sebagai berikut. YP sama dengan 2A sin KX kali cos omega T. Sama dengan AP cos omega T. AP sama dengan 2A sin KX. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Pertama, tali, kedua, kawat, dan pipa. Selanjutnya, variabel. Variabel kontrolnya yaitu panjang tali, variabel bebas adalah kecepatan, dan variabel terikat adalah berapa sekon dalam 3 gelombang. Cara kerja. Gelombang berjalan. Pertama, ikatkan tali pada tiang atau pipa. Kedua, bentangkan tali dan gerakan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, lihat dan amati gelombang berjalan yang terjadi. Gelombang stasioner ujung bebas. Pertama, ikat pipa. Kedua, masukkan ring tersebut pada pipa. Ketiga, pegang pipa dalam keadaan pipa berdiri. Keempat, bentangkan tali dan gerakan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, lihat dan amati gelombang stasioner ujung bebas yang terjadi. Gelombang stasioner ujung terikat. Pertama, ikatkan tali pada pipa. Kedua, bentangkan tali dan gerakan ke atas dan ke bawah. Ketiga, lihat dan amati gelombang berjalan yang terjadi. Next. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.